Halo Sobat Soundman di seluruh Nusantara, selamat berjumpa dengan saya, channel seadanya. Pada kesempatan ini akan membahas masalah ketipung. Bagaimana caranya kita set ketipung agar tidak dikomplain oleh pemainnya. Masalahnya sering kan, mungkin kalau saudara pemain ketipung ngumplin sama soundman, mungkin saudara soundman dikomplain sama tukang ketipung. Itu harus kita perhatikan 5 item. Yang pertama adalah karakter suara, kedua frekuensi, ketiga ketipung, keempat mikrofon, dan kelima pemainnya itu sendiri. Nah, marilah kita jabarkan satu persatu. Sebelum kita ngeset, kita sudah punya bayangan karakter dari ketipung itu kayak apa, yang ketipung kecil kayak apa, yang besar kayak apa. Itu syarat untuk ngeset, itu harus tahu karakter suaranya kayak apa. Kalau udah itu baru kita lari keduanya, frekuensi. Sebelum kita ngomong frekuensi, kita harus tahu dulu apalah definisi dari frekuensi itu sendiri. Definisi dari frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam satuan detik dengan satuan Hz. Frekuensi tersebut ditemukan oleh ilmuwan Jerman Heinrich Rudolf Hess. Makanya frekuensi itu diukur dengan satuan Hz atau Hz. Yuk kita tengok sekarang, menengok frekuensinya. Untuk yang ketipung kecil itu biasanya aku dengar kawan-kawan itu kalau ngeset banyak sekali high-nya terlalu tinggi. Akhirnya suara jadi kayak ada pecah-pecahan aja, suara kayak anak ayam plek-plek gitu. Pada dasarnya ketipung kecil itu ada 3 jenis suara. Kalau dalam mulut bisa kita contohkan gini. Yang satu tek tak tung. Nah, itu dasarnya cuma 3 itu. Nah, dan yang lain itu adalah perkembangan, tapi dasarnya itu harus pas dulu. Kalau dengan ketipungnya kira-kira gini. Pertama tek tek tak tung. Nah, tek tak tung kira-kira itu. Itu jangan terlalu high-nya, jangan terlalu tinggi. Dasarnya ada 3 itu. Taknya itu jangan keluar anak ayamnya. Kira-kira begitu. Kebetulan aku ini nggak pakai mixer yang ada frekuensinya ya, cuma high, mid, low aja. Setiap mixer tentunya beda-beda karakter. Kalau yang aku pakai ini mixer seadanya tadi. Ini aku high-nya aku matikan. High ini untuk channel ketiga ini, untuk ketipung kecilnya, high-nya aku matikan sampai habis ini. Mid-nya aku
full, terus low-nya sejajar dengan jam 3. Mid ini penting kali. Kalau mid ini nggak kita buka, suaranya nanti nggak bisa, istilahnya apa, nggak tajam. Coba aja kita midnya kita kurangi gini, nggak tajam, nggak nendang. Kita coba. Kita balikkan dulu midnya, aku setel ini sampai full karena karakter mixernya itu memang harus gini maunya. Itu yang kira-kira. Kalau yang kecil, sekarang yang besar. Yang besar tuh pada dasarnya ada 4 suara tuh. Suara itu terdiri du du tambah deng du du deng. 4 suara dasarnya. Kira-kira gini. Ini harus imbang ya antara tuk dengan de gitu. Maaf, aku bukan pemain ketipung, jadi kira-kira aja. Mukulnya itu mungkin kalau yang asli pemain ketipung bagus, karena aku nggak bisa main ketipung, cuma dengar kayak itu. Nah, kebanyakan kawan-kawan gini, ngeset kendang besar tuh dominan di low, akhirnya tuknya hilang. Antara low mid itu low-nya jangan terlalu besar, nanti nutup midnya itu, tuknya itu, midnya kan di mid. Kalau low-nya besar, jendang pek, harusnya kan tuk. Kalau dungnya besar ini tuknya hilang. Coba ya, aku frekuensi di mixer ini jalur 1 ini untuk ukuran untuk set kendang besar. Ini aku turunkan midnya, low-nya aku besarkan, nanti tuknya hilang ini. Besarnya itu nanti kalau akhirnya lari karakter dari suara dangdutnya itu dangdut, dangdut yang penting dangdut deng, itu jangan terlalu besar. Nah, itu nanti merusak itu kalau terlalu besar. Kita balikkan dulu midnya, aku pulkan dulu juga ini, low-nya kurang dari separuh ini, high-nya aku habiskan. Mungkin kalau mixer yang lain, apalagi midnya ada frekuensi, nanti tentunya akan lain. Aku bukan pemain ketipung, maaf kalau suaranya nggak pas. Kira-kira gitu. Dengnya, low-nya jangan terlalu besar, nanti makan bass. Low-nya besar itu bertabrakan dengan frekuensi bass, akhirnya mah hilang, berantakan suara itu, nggak jelas. Dah tuknya nggak kelihatan, dengnya sangat kuat. Coba aku mainkan ya, tapi sorry, aku bukan pemain kendang.
Nah, frekuensi itu dulu. Sekarang yang ketiga itu kendangnya sendiri atau ketipungnya itu. Setiap ketipung itu punya karakter sendiri-sendiri suaranya itu. Ada yang kaku, yang besar itu ada yang tebel, terus yang kecil ada banyak lah. Saudara paling udah hafal kan. Itu kita harus bisa mengatur di frekuensi tersebut agar suara yang kita dapatkan bisa standar, mana yang harus dipotong, mana yang harus dinaikkan agar nggak rusak, enak di telinga. Gitu dari ketipungnya. Sekarang yang keempat adalah mikrofon. Mikrofon sangat menentukan. Aku ini pakai mikrofon ecek-ecek. Mikrofon itu setiap merek berbeda, nomor seri berbeda, tentunya karakter penyadapan suara itu hasilnya berbeda. Dan letak mikrofon sangat penting. Jangan sampai terjadi kayak ini. Kita pukul ketipung yang kecil, seandainya ada suara panggung atau apa, itu ada gaya ini. Suara panggung atau suara ketipung sebelahnya itu masuk, akhirnya terjadi suara liar. Akibatnya itu tadi, merusak dari hasil suara. Itu dari ketipungnya aja, ada belum yang lain. Nanti kalau udah sangat nggak beraturan, jadi nggak jernih, kencang, tapi nggak bisa kita pilah-pilah antara musik yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir kelima. Yang kelima itu pemainnya, kawan-kawan. Setiap orang itu punya watak berbeda. Banyak ya watak-watak setiap orang itu. Kuncinya itu gini. Kita bisa memberi nyaman sama pemain ketipungnya itu sendiri. Kadang ada yang minta kendang besar tuh, low-nya besar, dengnya itu besar, dengnya itu mintanya rendah. Terus suara yang kecil ini, ketipung kecil ini minta high-nya tinggi. Itu kasih aja dia di monitor, di serpilnya, biar pembuangan itu nanti nggak berubah. Belakangnya ada dirubah, tapi pembuangannya tetap karakter yang saudara pahami, itu yang paling pas. Begitu kawan-kawan, walaupun ini cuma ecek-ecek ya, channel seadanya, mudah-mudahan bagi pemula sangat berarti untuk biar karirnya lebih maju. Nanti setiap kita show bisa sukses, pemainnya enjoy, penontonnya puas, soundman-nya tenang, nyantai, gitulah kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekeliruan atau kesalahan,
memang segitulah kemampuan saya. Mudah-mudahan kalian sukses, amin.